Mari kita mulai, kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak kami yang ada di surga, kami mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Engkau melindungi kami di sepanjang malam hingga pagi hari ini Tuhan, kami bangun dengan sehat, dengan kekuatan yang baru yang berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami satukan hati, kami berkumpul, bersehati, sepakat datang Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Menyertai kami untuk memuji, menyembah, dan mendengar bagian dari firman-Mu Tuhan. Bawa kami semakin hari semakin melekat erat kepada. Karena hari-hari ini hari yang penuh dengan kami perlu tuntunan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati teman-teman yang melayani pada pagi ini Tuhan. Berkati juga teman-teman yang hadir ataupun yang belum bisa hadir. Biarlah kiranya damai selalu menyertai semua Yesus. Tuntun kami dengan yang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan doa-doa ini ke tangan-Mu hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan ya, amin. Silakan Pak Eko. Tuhanku rindu masuk hadirat-Mu, tiba nanti Bapakku mendekat kepadamu dan kemuliaan. Aku rindu. Sudah
Rasa syukur atas kata berkatmu. Yang terbaik dari Bapa di surga, semoga kami mengucap syukur Tuhan, pagi indah ini Tuhan, berikan kami hati untuk benar-benar memuji, memuliakan Engkau Tuhan, terlebih lagi Bapa, kami akan selalu siap untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu ya Bapa, urapi hamba-Mu ya Bapa, terus pakai hamba-Mu ini untuk bisa meluapkan segala kebenaran-kebenaran firman-Mu, bukan hanya lewat perkataan, tapi juga lewat tindakan Tuhan. Terima kasih Bapaknya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Eka untuk puji-pujiannya. Sekarang kita akan mendengarkan sebagian dari firman yang akan disampaikan oleh Pak Ronald. Silakan Pak Ronald. Ya, terima kasih Bu Ivon. Terima kasih Pak Eko untuk pujian penyembahan ya, yang luar biasa ya, yang selalu membuat kita ya, membawa roh kita selalu menyala-nyala ya. Sebelum masuk kita ke dalam firman ya, kita satukan hati, kita berdoa ya terlebih dahulu.
Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau Tuhan Yesus yang sungguh baik, teramat baik di dalam kehidupan kami, membawa kami di dalam sukacita damai sejahtera yang melimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pagi hari yang indah Tuhan, kami rindu mendengar isi hati-Mu Tuhan. Urapi kami setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Dan juga begitu juga hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah semuanya apa yang hamba sampaikan Tuhan, itu berasal daripada-Mu. Tuhan berkati, Tuhan urapi Tuhan, supaya jatuh di tanah yang subur, bertumbuh, berakar, berbuah lebat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kuasa yang bukan berasal daripada-Mu, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita masuk di dalam Ayub ya, Ayub pasal yang kelima ya. Di mana kalau kita ikutin ya ayat pasal demi pasal ya. Ini kita masuk di pasal yang kelima, itu mengenai pembicaraan Elifas dengan Ayub gitu ya. Ini kalau boleh saya berikan tema pada pagi hari ini ya, jangan menghakimi saudara kita yang menderita gitu ya. Jangan menghakimi ya saudara kita yang menderita. Saya akan bacakan ya, mungkin mulai ayat 1 ya. Disampaikan di situ bahwa ayat 1, berserulah, adakah orang yang menjawab engkau? Dan kepada siapa di antara orang-orang yang kudus engkau akan berpaling? Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Aku sendiri pernah melihat orang bodoh berakar, tetapi serta-merta kukutuki tempat kediamannya. Anak-anaknya selalu tidak tertolong. Mereka diinjak-injak di pintu gerbang tanpa ada orang yang melepaskannya. Apa yang dituainya dimakan habis oleh orang yang lapar, bahkan dirampas dari tengah-tengah duri, dan orang-orang yang dahaga mengingini kekayaannya. Karena bukan dari debu terbit bencana, dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan. Ya, kalau kita lihat di pasal 6 ini ya, sedikit menyentuh atau sedikit kalau kita lihat di sini dikatakan bukan dari debu terbit bencana. Ini disampaikan oleh Elifas ya kepada Ayub ya, dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan. Artinya disampaikan di sini bahwa ya tidak mungkin kita itu mengalami suatu permasalahan atau pergumulan atau penderitaan kalau bukan karena perbuatan kita sendiri gitu loh. Itu yang disampaikan oleh Elifas ya. Dikatakan kepada si Ayub bahwa ya tidak mungkinlah kita ini kalau bukan karena ada sesuatu hal yang kita perbuat gitu ya, yang menyebabkan ada duri atau sakit penyakit atau apapun yang kita alami itu gitu ya. Sehingga itu yang menjadi kita mengalami suatu cobaan atau penderitaan itu pasti karena ada yang kita buat tuh yang tidak berkenan di hadapan Allah gitu ya, disampaikan di situ. Karena disampaikan di situ tadi karena bukan dari debu. Kalau bukan karena sesuatu yang kita perbuat, nggak mungkinlah terjadi sesuatu hal yang kita alami atau kesusahan atau sakit penyakit atau penderitaan. Ini yang perlu kita garis bawahi. Dikatakan di situ lagi, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api berjolak tinggi gitu ya. Jelas di situ dikatakan bahwa ya kita buat sakit penyakit karena kita sendiri yang berbuat lah gitu ya, nggak mungkin muncul sendiri gitu ya. Tetapi aku tentu aku akan mencari Allah. Nah, ini yang disampaikan Elifas. Dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga,
serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Ia menggagalkan rancangan orang cerdik sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri, sehingga rancangan orang yang berbelit-belit digagalkan. Ya, kalau kita lihat di sini juga lagi ya di pasal 5, pasal 5 ayat 12 sampai 13 ini juga seolah-olah Elifas kalau kita lihat di sini dia itu ada unsur bahwa kalau dilihat dari pasal-pasal sebelumnya mungkin Elifas juga mungkin kurang respect dengan apa yang dialami oleh Ayub ya kalau saya lihat, karena dikatakan di situ ia menangkap orang berhikmat, seolah-olah Allah itu benar-benar menghukum gitu ya, benar-benar menghukum si si Ayub ini ya, sehingga dia itu disampaikan oleh Elifas, ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri, seolah-olah nih Ayub ini hidupnya tidak benar gitu ya sebelumnya gitu ya, sehingga disampaikan di situ, sehingga rancangan orang yang berbelat-belit digagalkan. Ini kadang-kadang kita memang bagaimana cara-cara iblis juga membuat kita dalam masa-masa pencobaan itu supaya kita itu terjustifikasi ya, mengalami suatu penurunan hubungan yang baik dengan Tuhan karena kita terjustifikasi dengan apa-apa yang kita mungkin kehidupan kita sebelumnya. Ini yang perlu kita garis bawahi, karena orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, kalau bisa sih kita jangan sampai kita menoleh atau melihat ke belakang. Kalau enggak nanti kita bisa juga ya kadar kerohanian kita bisa turun gitu ya. Baru kita lanjut lagi. Pada siang hari mereka tertimpa gelap, dan pada tengah hari mereka meraba-raba seperti pada waktu malam. Tetapi ia menyelamatkan orang-orang miskin dari kedahsyatan mulut mereka dan dari tangan orang yang kuat. Demikianlah ada harapan bagi orang kecil, dan kecurangan tutup mulut. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Kembali lagi bagaimana ini justifikasi ya, atau bahasa itunya dihakimi ya, seolah-olah di sini kan Elifas menghakimi Ayub. Kalau kita lihat ya di ayat 17 ini, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Ini menurut Elifas di sini bahwa Ayub ini ditegur Allah gitu ya, ditegur Allah karena itu kamu ya jangan menolak didikan, kamu ya tetap aja gitu ya. Jadi kamu harus ikuti dan kamu harus tetap bertekun. Kalau kita lihat sejarahnya bukan karena dia itu memang ditegur Allah, tapi Tuhan izinkan ya Ayub ini ya dicobai oleh iblis ya. Bukan karena kesalahannya, bukan karena perbuatannya tidak menyenangkan di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan menilai bahwa Ayub ini adalah orang yang saleh dan jujur dan takut akan Tuhan ya. Kalau kita lihat lagi di ayat 18, karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat, dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Ini lanjutan dari ayat 17 tadi. Karena didikan ditegur, maka dia yang jangan menolak didikan ya, karena berbahagialah orang yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Baru dikatakan di ayat selanjutnya, karena dialah yang melukai, jadi yang memberikan penderitaan ya, mengizinkan sakit penyakit, pasti dia juga nanti yang menyembuhkan. Bahkan kalau dia yang memukuli, bahkan dia yang menyembuhkan pula.
Jadi ini benar-benar kita kadang-kadang harus membedakan sebagai anak Tuhan di sini ya, bagaimana cara kita menguatkan saudara kita, bagaimana kita menegur. Teguran itu bisa jadinya penghakiman atau justifikasi ya, yang menyebabkan saudara kita itu kendor rohani atau turun, kadar rohaninya itu turun, bukan level up, bukan menaikkan level dia semakin dia kuat di dalam Tuhan, tapi membawa dia semakin terjatuh, terperosok. Ini kita harus hati-hati sebagai anak-anak Tuhan yang bisa memberikan penguatan. Kalau kita memberikan penguatan kepada saudara-saudara kita, pasti kita membawa dia ke dalam doa sungguh-sungguh, memberikan dia penguatan-penguatan, pengharapan yang daripada Tuhan, bukan mencari-cari kesalahan. Coba deh gitu ya. Lebih baik kita bilang, ayo kita cari Tuhan, ayo kita doa gitu ya. Sehingga saudara kita ini juga mengalami pemulihan atau penguatan yang daripada Tuhan itu sendiri ya. Baru kita lanjut lagi ya, di ayat 19 dikatakan, dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dari 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Pada masa kelaparan engkau dibebaskannya dari maut, dan pada masa perang dari kuasa pedang. Dari cemeti lidah engkau terlindung, dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan, dan binatang liar tidak akan kau takuti, karena antara engkau dan batu-batu di padang akan ada perjanjian, dan binatang liar akan berdamai dengan engkau. Engkau akan mengalami bahwa kemahmu aman, dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Engkau akan mengalami bahwa keturunanmu menjadi banyak, dan bahwa anak cucumu seperti rumput di tanah. Dalam usia tinggi engkau akan turun ke dalam kubur seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya. Sesungguhnya semuanya itu telah kami selidiki, memang demikianlah adanya. Dengarkanlah dan camkanlah itu. Ya, puji Tuhan ya. Ini memang bagaimana ya hal yang dialami oleh Elifas dan Ayub ini sering terjadi dalam kehidupan kita hari-hari, dalam pelayanan kita juga ya, di mana kita bersekutu juga. Saya kira di setiap kita ada persekutuan di dalam ibadah kita, dimanapun Tuhan izinkan kita, masing-masing kita mempunyai pergumulan, mempunyai apa yang Tuhan izinkan, penderitaan yang kita alami. Setiap kita punya ya beban hidup, masalah hidup, semuanya punya. Tapi kalau di sini disampaikan oleh Elifas bahwa seolah-olah ini justifikasi Elifas kepada si Ayub, bahwa ini loh, ini karena kamu begini-begini, karena kamu begini-begini. Ini yang perlu kita hindari gitu ya, supaya kita selalu mengundang kuasa Roh Kudus supaya kita tidak memberikan justifikasi yang terlalu berlebihan kepada saudara-saudara kita yang mengalami setiap pergumulan gitu ya. Wah ini loh, karena kamu dosamu. Ini karena kamu begini, coba deh kamu perbaiki. Saya kira itu membuat orang juga semakin down ya. Bukan, padahal kalau kita lihat di sini Ayub ini dia akan mengalami level up, mengalami tingkat iman yang lebih tinggi lagi sehingga dia terberkati pada akhirnya. Bagaimana juga kita supaya kita menjadi berkat bagi saudara-saudara kita, bukan jadi kita memberikan penghakiman ya. Karena penghakiman itu kita tahu itu hanya Tuhan yang menghakimi setiap anak-anaknya ya. Kalau dicatat di Matius 7 ayat 1-2 dikatakan bahwa janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Sebab dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, kamu akan diukur. Tidak jarang kita temui ya, kadang-kadang kita justifikasi orang, kita juga mengalami hal yang sama pada akhirnya. Makanya kita jaga perkataan kita juga, jaga mulut kita, supaya kita benar-benar menjadi
perkataan berkat yang menguatkan orang, memberikan kekuatan baru bagi orang-orang saudara-saudara kita yang mengalami pergumulan, ya. Jadi pesan Tuhan pagi hari ini yang boleh saya sampaikan, kita jadi berkat bagi saudara-saudara kita, khususnya saudara-saudara kita yang mengalami pergumulan, beban berat, sakit penyakit, ya. Kita jadi berkat bagi mereka. Kita membawa mereka di dalam doa, menguatkan mereka, ya. Bukan menjustifikasi mereka, mencari-cari apa yang menjadi penyebab, tapi kita carilah Tuhan menjadi penolong, menjadi obat, ya, bagi setiap orang-orang yang mengalami kelemahan, ya. Banyak kelemahan. Apakah itu kelemahan tubuh, apa itu kelemahan ekonomi, apakah itu kelemahan dalam keluarga, ya. Banyak sekali, ya. Tapi kita di sini sebagai anak-anak Tuhan, jangan justifikasi saudara-saudara kita yang mengalami pergumulan atau beban berat ataupun penderitaan. Tapi kita memberikan semangat, ya, semangat membawa mereka di dalam damai sejahtera Allah, ya. Jadi itu pesan Tuhan yang boleh saya sampaikan pagi hari ini, kiranya boleh memberkati kita dan kita boleh menjadi berkat di tengah-tengah saudara kita yang mengalami penderitaan, pergumulan, beban berat apapun itu, ya. Saya kira seperti itu firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Bu Ivon. Terima kasih. Terima kasih Pak Ronald untuk firman-Nya. Firman yang membuat kita ingat, yang membuat kita kuat, ya, menuntun kita bahwa kita harus bisa menjadi berkat, ya, bisa menguatkan seseorang yang lagi lemah di dalam tubuhnya, di dalam apa, jangan menjas, tapi ingat kita sebagai anak-anak Allah harus bisa memberikan kekuatan, ya. Meskipun kita tidak bisa membantu secara perekonomian, tetapi kita bisa melalui doa, melalui apa ya, melalui care terhadap mereka, pasti bisa memberi harapan, bisa memberi kekuatan pada mereka. Terima kasih Pak Ronald. Sekarang kita akan berdoa bagi bangsa dan negara. Saya bisa minta tolong Pak Heri. Pak Heri. Oke. Ya, siap. Oke, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur hadirat-Mu pagi ini, Engkau yang sudah pelihara kami dari hari ke hari sampai kami boleh ada sebagaimana kami ada. Hanya oleh kasih karunia Tuhan semata, Tuhan. Olehnya kami juga mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, mau Engkau pakai sebagai saluran berkat bagi orang lain, Tuhan. Jadikan kami senantiasa menjadi saksi-saksi Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, bangsa dan negara kami, untuk Presiden dan wakilnya, beserta staf menterinya. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan berikan hikmat, akal budi dalam mengelola bangsa dan negara kami ini secara adil dan jujur, Tuhan. Sehingga bangsa kami boleh merasakan bahwa Engkau juga hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Dan kami boleh merasakan bahwa kehadiran para pemimpin ini membawa damai sejahtera dalam kehidupan masyarakat. Demikian juga untuk TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati para pimpinan ini. Demikian juga pimpinan legislatif, Tuhan memberkati dalam merancang hukum-hukum yang ada di Indonesia. Karena inspirasi ilahi itu
boleh menaungi dalam setiap apa yang dikerjakannya. Terima kasih Tuhan, demikian juga itu akan tertuang dan dijalankan dari aparat-aparat yang ada di pedesaan juga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan juga kami berdoa untuk bangsa-bangsa kami, suku-suku bangsa kami yang ada di Indonesia yang belum percaya pada Kristus. Kiranya Tuhan Engkau tolong dalam setiap jemaat ataupun gereja-gereja yang ada. Tuhan gerakkan untuk mau melihat visi Tuhan untuk menyelamatkan bangsa-bangsa, suku-suku bangsa ini boleh tercapai Tuhan. Kiranya kamu ketuk hati, kau siapkan para pelayan-pelayanmu, penuai-penuai untuk menjangkau suku-suku bangsa ini. Baik yang ada di Jawa maupun di luar Jawa, kami berdoa untuk kangian, bawean yang belum kenal Engkau. Kiranya Tuhan tolong suku-suku ini kami bawa dalam tangan Tuhan, kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus. Suku-suku ini Tuhan, juga untuk suku Tengger, suku Osing, suku Sasak, suku Baliage, kami bawa dalam tangan Tuhan. Kau mau tolong Tuhan suku-suku ini Tuhan. Kiranya suku-suku ini boleh mengenal akan Kristus, sehingga hati Tuhan boleh sampai atas bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, prihati dari setiap kami ini untuk mau mengasihi akan suku-suku ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami alaskan seluruh doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Makasih Bu Ivon, kami kembalikan. Amin. Terima kasih Pak Heri untuk doa bangsa dan negara. Saya persilakan Bu Ganda. Ya Bu Ivon, silakan ya. Doakan. Segala puji syukur.
Pagi Pak Ronald. Sensus, sensus. Teriak-teriak di room. Halo Pak Yusuf. Bisa tolong nanti sampaikan Bu Venta ya. Apa itu? Suruh baca WA-nya saya suruh balas. Iya, nanti tak suruh dibacain. Oke, God bless you ya. Pak Yusuf, ini Pak Yusuf kok udah keluar dari room belum waktunya itu. Halo, Pak Yusuf. Pak Yusuf lagi berdoa. Ini tadi ada Pak Mulyono, nggak ada ya? Bikin kopi Pak Yusuf. Hah? Pak Mulyono tadi nggak ada ya? Sama Pak Yusuf tadi, doa. Ini siapa sih bagian doa penutup siapa ya? Doa penutup terserah Bu Ivon. Pak Erik dah. Bisa, Bu Ana bisa, Pak Heri bisa, Bu Yani Bu bisa. Ana senyum-senyum Bu Ana rek. Kayak aku daripada Bu Ana itu mendingan Pak Erik kayak ben ngantuk. Apa? Pak Oh, Yusuf, Pak Yusuf. mau Pak bagi-bagi Mulyono tadi, Pak Mulyono tadi itu Pak siapa Pak? Pak Titus. Imam. Oh Pak Titus, ya ampun Pak Titus dikira. Pak namanya Pak Mulyono segala. Ganti-ganti identitas. Suruh buka kamera, Kon- tak gelem buka kamera, tak panggil-panggil, tak mau, tak Pak dengarin. Mulyono. Koncone Pak Daniel iku. Ya, tak dengarin loh. Ini kok suaranya Pak Titus, kok namanya Mulyono gitu. Aduh, tak pikir Pak Imam sampai Yang ada. GR aku. Ayo Pak Mul. Pak Mul. Pak Mul. Doa penutup Tuh. ya Pak Mul. Pak Mulyono Mul. lagi nyetir. Ya, Pak Mulyononya di pasar itu. Oh di pasar Mulyono. Pak Sama istrinya Mul. tadi. Oh, Ya. Makanya kan ada di pasar belanja. Masih kurang 1 menit. Tak suruh belanja, akan balik ke room gitu. Oke, oke. Ayo. Open kamera semua sudah ya. Open mic ya. Ayo. Ayo Pak Eri dibuka Pak Eri. Pak Eri. Pak Mul. Bu Yani. Pak Mul. Pak Mul. Pak Mulya di pasar itu kok sih, belanja. Bu. Hmm. Cik belanja Bu. Ya wis, titip Cik terasi Mawar. tuh. Oh, titip terasi, benar itu. Terasi Kediri enak soalnya. Wes. Oke. Keluarga saat teduh. We strong in the Lord. Lord. Be strong in the Lord. Keep on Keep fire. Nah, kita akan berdoa ya. Ya wis Bu Ana ya wis. Tunggu Oke. Pak Eri ngantuk iki kaya si angop-angop terus kaya. Lah iki kok cuma tinggal 10, sing 2 orang kemana? Loh. Pak Satunya Eko mau ngantar anaknya. Oh, ngantara anak sekolah, mantap deh. Perlu itu. ya jogging, satunya lagi jogging, satunya ke pasar. Yang satu beli terasi, yang satu ngantar anaknya. Iya Pak, gitu loh. Ya, apalagi Bu, saya titip doa Bu ya untuk kesehatan suami saya. Tolong minta dukungan doa juga buat saudara-saudara supaya dikuatkan. Amin, supaya semua bertobat kok. Amin. Amin, amin. Nah, soalnya keluarganya Bu Ipon itu Teko Maduro ya. Teko Maduro masih kerudungan KB. Enggak yo, enggak ono turunan guru Pak. Oh,
Gak ada Pak Yusuf ini. Manado, Nggak Pak. ramai ki. Bukan Madura, Manado, Pak Yusuf, Iya, iya. Manado. Iya, kemarin saya cari belalai gajah itu Ketemu Bu? belum. Nanti C Susan katanya mau ngasih, dia punya banyak. Bu Oh, Lili juga mau ngasih. aku juga mau kalau ada itu. Oh, mau Pak ya? Nanti tak Iya, minta ya Pak ya. iya, Nanti tak minta no Pak. iya. Itu. Tapi lain Pak, fungsinya untuk suami saya lain. Nggak apa-apa. Yang penting itu jamu. Namanya jamu itu fungsinya macam-macam. Iya, Ya, jangan kita terfokus satu tujuan. betul. Kalau saya itu cuma kepingin tahu aja, pengen minum-minum. Iya, tapi bagus kok itu memang. Bagus itu. Ya, saya dengar dari orang juga memang bagus untuk kesehatan, terutama imun. Iya. Menaikkan imun katanya. Iya. Tapi semua itu tergantung dari pikiran. Iya. Kalau itu kan khotbahnya Pak Ronald tadi kan sudah mantap itu. Nggak boleh mengambil bagian dalam masalah orang supaya nggak sakit hati. Iya. Ya, Ojo, wis loro lu kok iso loro? Wah, kena iki kutukan lah, ojo kayak gitu. iya. Tapi kita Itu namanya sama-sama ngambil bagian. memberikan, ya, memberi apa kekuatan ya. Ya, Yuk kita berdoa dengan berdoa bersama, itu bisa membuat apa ya, membuat kuat ini ya loh. itu namanya memberkati Bu. Kalau ngajak orang berdoa. Iya, Jadi tidak mengambil justice kapriasin. betul Pak, betul. Ya, kayak gini-gini kayak Pak Erik enak berdoa itu, berdoa berdoa. Erik. Ayo. Pak Erik aja kata Bu Ana tuh. Nah, Bu Ana. terus biar Bu Ana sudah siap itu Bu Ana. Loh, setuju Bu Ana? no Saya- itu. Masih sakit mata ini Bu. Loh, Oh, sakit mata. mata be doa. Iya dong. Sudah berapa hari itu? Itu Repotnya. rendam sama teh itu. Oh, nah iya. Yang Ya, berdoa itu mulut Pak Erik, bukan mata Pak. Iya. Tembung kau nih berdoa Pak Erik. Ngekome Ya maksud saya minta Ambek didoakan itu, juga kapur. biar sembuh. yuk sakit. Nah, jadi Ya. kan ada daun Jadi sirih. Bapak berdoa, kita doakan dari sini juga. Iya. Silakan Benar Pak. itu Pak Yusuf. Pak Erik berdoa ya kita doa ke matanya juga lah sembuh. Iyalah. Ya Pak Yusuf saja, silakan Pak Yusuf atau Bu Ana. Bu Ana itu sudah siap itu loh Bu Ana. Silakan Bu Ana. Oke, mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat pagi hari ini Tuhan. Terpujilah Yesus Tuhan. Bisa temukan dalam Berdoa untuk Pak Erik, Engkau menolong mereka. menguatkan Tuhan Matanya yang sakit. Benar. Pak Ronald sekeluarga, bahkan kesehatan dan hikmat-Mu ini Bapak. Berdoa Bu Ibu, kiranya Bapak Tuhan kesehatan yang penuh Pak Nathan Bapak, Pak Erik yang sedang sakit mata, tangan Tuhan Yesus. Kami juga yang sedang ada di Jakarta Tuhan, kiranya Tuhan Engkau hidup merenovasi seluruh. Engkau tahu kerinduannya Tuhan untuk mendapatkan Tuhan. Untuk Jesusan Bapak. Kami juga berdoa untuk Tuhan ya Bapak, Kau berikan Tuhan bagimu sanggup campur tangan Tuhan. Saudara hormat kemuliaan nama. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati Tuhan kami semua yang hadir di ruang Zoom pagi ini. Saya sebutkan satu persatu, bahkan ini Tuhan, Engkau Allah sendiri yang sanggup memberikan yang terbaik. Terima kasih. Terus sambut pagi hari ini dengan ucapan syukur. Kau berkati setiap aktivitas dengan tubuh. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah
Amin. Amin. Terima kasih Bu. Amin. Semua. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin. Ya, Selamat mari. beraktivitas yo. Ya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Pak Titus, selamat berbelanja. Ya, mari. Tuhan Yesus memberkati ya. Saya tutup ya. Ya, thank you Pak. Ya, Tuhan berkati.